Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Diparikino 7. Nama saya Dewi Yudhistira. Nama saya Yayang. Nama saya Nisya Datubara. Nama saya Bella. Nama saya Rahayu Bustari. Nama saya Teresia Carolina. Saya Astidiah Maharani. Saya Devita Sarjinain. Di dalam video ini, kalian akan mendengarkan tentang statistika dalam pendidikan. Mari kita cek videonya. Halo, di sini bersama saya Teresia Carolina. Dalam video ini kita akan mengenal apa itu statistik lebih dalam lagi di bidang pendidikan. Sebelum itu, saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Boleh perkenalan, Bu? Iya. Sebelumnya mungkin nggak banyak yang tahu kalian berasal dari mana, dari Universitas Palangkaraya ya. Oke, selaku saya pun adalah seorang dosen di Universitas Palangkaraya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, sarjana S1 terapan. Di sini saya mengambil beberapa mata kuliah untuk linearitas yang saya ambil, yaitu akuntansi sektor publik. Sektor publik sendiri itu salah satu disiplin ilmu bidang akuntansi. Kalau bidang akuntansi kan banyak ya, ada akuntansi lingkungan, ada akuntansi keuangan, ada juga yang namanya akuntansi sektor publik itu sendiri tadi, akuntansi keuangan pun juga ada. Nah, khusus linearitas bidang saya yaitu akuntansi sektor publik. Ya gimana? Ada kesan pesan di sini yang harus saya sampaikan atau gimana selanjutnya? Berarti bisa dibilang Ibu ini salah satu orang yang mengerti tentang statistik ya, Bu? Kalau statistik dibilang pakar atau paham banget mungkin belum ya, karena memang ada yang lebih dari saya yang pastinya. Nah, di sini saya memang ada MK mata kuliah atau biasa disebut MK ya, mata kuliah itu ada yang saya ambil memang statistik. Statistik itu sendiri tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena apa ya? Dari arti dari sebuah statistik itu sendiri kan menggambarkan sebuah data atau alat analisa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akademisi, saya di sini sebagai akademisi dan juga dulu pun pernah sebagai mahasiswa itu sangat bermanfaat dengan adanya statistik. Kita di kehidupan sehari-hari, statistik itu seperti kita untuk menentukan, menghitung, bukan cuma untuk sekedar matematika tambah kurang bagi. Kita juga dengan adanya statistik itu kita bisa menganalisa. Jadi menganalisa sebuah data yang mana statistik dengan adanya statistik data kita bisa simpulkan dari hasil analisa. Itulah yang dimaksud dengan statistik, kumpulan, kalau secara sempitnya sih kumpulan dari berbagai data gitu kan. Sedangkan data sendiri kalau di rundown lagi itu kan lebih spesifik lagi, banyak lagi jenis-jenis datanya gitu ya. Oke, baik. Kita setelah mendengarkan sedikit penjelasan tentang statistik itu apa dari Ibu Okta, kita akan lanjut masuk dalam pertanyaan yang pertama. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian definisi statistik itu secara singkat itu sebagai apa, Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, statistik itu apa, Bu? Kalau statistik itu bagi saya pribadi atau gimana ini? Bagi Ibu pribadi. Kalau Ibu mengartikan sebuah statistik atau itu tuh untuk sebuah alat analisa, menganalisa, mengolah data ya. Dari situ kita bisa misalnya kayak Ibu ini sebagai dosen gitu ya, tidak hanya mengajarkan, memberikan pembelajaran, kami ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada salah satunya penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Otomatis dari penelitian kita kan menghasilkan data. Nah, untuk olah data dari analisis sebuah penelitian, kita membutuhkan statistik. Nah, menurut Ibu, itu tadi kita untuk menentukan sampel penelitian kita butuh yang namanya statistik. Jadi sangat bermanfaat sekali dan sangat dibutuhkan dalam proses sebuah penelitian seorang dosen. Baik, Bu, sebelumnya tadi saya lupa juga kalau boleh bisa diceritakan sedikit, Ibu itu dulu kuliahnya jurusan apa gitu, Bu? S1 background pendidikannya saya lupa, Bu. Iya ya. Kalau background pendidikan saya, kalau dari S1-nya saya memang orang akuntansi murni. S1-nya akuntansi, S2-nya juga magister ilmu akuntansi. Jadi memang linearitas saya dari awal S1 sampai S2 pun sebenarnya saya bukan dari S1 saja, saya pernah D3 juga. D3, cuman kalau ditanya sekolahnya saya pindah-pindah. Ya, dari Palembang
ke Unila, Universitas Lampung dan ke sini gitu ya. Jadi jauh perjalanan ini Iya, sampai Bu. di sini. Tapi memang senioritasnya dari D3, S1, S2 saya akuntansi murni dari Universitas Lampung kalau S2-nya. Oke, terima kasih Bu atas penjelasan backgroundnya. Kita lanjut ke pertanyaan tadi, masuk lagi Bu. Tadi itu kan apa itu statistik menurut Ibu sendiri kan? Nah, kira-kira menurut Ibu definisi statistik dengan definisi statistik dalam pendidikan itu sama atau beda Bu? Sebenarnya hampir sama, tidak jauh-jauh beda. Ya, kalau pendidikan maupun di luar pun sebenarnya bukan kayak penelitian juga bukan cuma kita dunia pendidikan. Badan Litbang, di pemerintahan juga, ya itu juga membutuhkan yang namanya statistik ataupun masyarakat luas. Karena dari hasil olah data statistik dengan adanya data yang sudah dikumpulkan, itulah yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Oke. Jadi kan dengan hasil yang diolah, dianalisa, ya berbagai jenis data yang diambil sesuai dengan karakteristik dari suatu operasional atau penelitian gitu ya. Dan hasilnya nanti sama-sama menghasilkan sebuah keputusan. Tinggal dilihat kan yang mana untuk pemilihan yang terbaik dari yang terbaik, biasanya seperti itu. Berarti sama-sama aja ya Bu. Iya. Intinya itu dalam pengambilan keputusan nanti ya Bu. Iya, biasanya seperti itu. Mau perusahaan, mau pemerintahan, mau masyarakat. Dan contoh kecilnya kayak kalian mahasiswa nih, gitu ya. Tuh biasanya mau masuk UPR, otomatis kalian menganalisa dulu ya. Menganalisa dulu, ini kampus UPR itu di mana? Letaknya jauh atau tidak antara UPR sama Unila, misalnya domisili kalian di tengah-tengah, otomatis kalian analisa dong dari data statistik yang ada, letak jarak, letak keuntungan, biaya yang akan dikeluarkan, kan itu menghasilkan data semua. Nah, kalian untuk memutuskan kuliah di Universitas Palangkaraya pasti juga tanpa sadar sudah menggunakan statistik untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sebenarnya seluas itu ya Bu definisi statistik dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam berpendidikan. Sekian pertanyaan pertama dari saya. Pertanyaan kedua dan ketiga dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Bella, Ibu. Izin di sini saya sebagai penanya kedua. Langsung saja bertanya, Ibu. Iya. Menurut Ibu, bagaimana sih peranan statistik dalam penelitian pendidikan? Oke, mungkin di awal udah sekilas ya tadi disampaikan. Dalam statistik di penelitian itu sebenarnya memang sering digunakan, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Cuman bedanya olah datanya. Kan ada analisa deskriptif, ada yang namanya parametrik dan non-parametrik. Nah, jadi gimana ya kalau statistik tidak ada gitu kan. Nah, bagaimana kita mengolah data itu sendiri, makanya kenapa dikaitkan dengan dunia pendidikan ya. Kita sebagai akademisi otomatis kan kita harus belajar dulu dasar-dasarnya ya kan. Nah, yang tadi Ibu bilang kalau statistik itu sendiri kan kalau secara sempitnya itu kumpulan dari data yang sudah diolah ataupun yang sudah dikumpulkan. Tapi dalam artian luas itu kita sebuah alat untuk menganalisa dan menyampaikan hasil dari olah data itu sendiri yang sudah kita kumpulkan sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Di dunia pendidikan, penelitian adalah salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi, salah satu kewajiban yang memang harus dipenuhi baik dosen maupun mahasiswa itu sendiri sebagai tugas akhir nantinya. Jadi statistik di dalam dunia pendidikan yaitu sama halnya dengan dunia yang lain, di institusi yang lain itu sama untuk sebuah alat atau media yang memang kita gunakan dalam mengolah suatu data sehingga akhirnya akan menghasilkan sebuah keputusan. Contoh kecil misalnya meneliti daya minat mahasiswa terhadap pengambilan mata kuliah statistik itu sendiri. Otomatis kan kita hitung, kita analisa seberapa banyak daya minat dan kesukaan dari mahasiswa. Jadi biar bisa menghasilkan keputusan metode apa, misalnya kita metode apa yang bisa
agar mata kuliah itu bisa sampai di mahasiswa dengan baik secara delivery maupun secara langsung ataupun tidak langsung, nantinya bisa dipakai secara langsung hasilnya, bisa juga nanti setelah mereka sudah mengerjakan tugas akhir. Baik, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Okta, apa itu peran statistik dalam penelitian pendidikan. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya lagi, menurut Ibu, statistik kan miliknya perannya, berarti kita juga memiliki manfaatnya gitu kan Bu. Nah, manfaat pembelajaran statistik dalam pendidikan itu apa sih menurut Ibu? Mungkin hampir sama ya tadi, ini pertanyaan juga agak mirip ya setahu Ibu ya ini ya. Nah, sangat bermanfaat. Yang pasti, yang pertama itu untuk mengambil sebuah keputusan. Kayak misalnya nih, kita di bidang akuntansi, kan sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan, misalnya mereka sudah memproduksi sebuah produk. Nah, dari produk itu mereka otomatis harus menghitung berapa nilai jual dan keuntungan sebuah perusahaan. Nah, misalnya di tahun sebelumnya mereka keuntungannya hanya 10%. Bagaimana untuk meningkatkan income itu? Makanya dibutuhkan statistik, ya kan? Jadi mereka otomatis menganalisa, mengolah laporan keuangan itu dan bagaimana antisipasinya. Otomatis kan bisa terbaca dari hasil olah data yang mereka sudah kelola. Itulah namanya, sangat bermanfaat sekali untuk di bidang manapun. Baik, sekian dari pertanyaan dari kami Ibu. Terima kasih telah berpartisipasi menjadi narasumber untuk wawancara dari kelompok statistik kelas akuntansi kelas C. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat dan semangat selalu untuk belajar. Terima kasih.